Oke, selamat datang teman-teman Merdeka Belajar ke Unika Widya Mandala Surabaya. Selamat datang juga di mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Untuk sebagai briefing hari ini, saya ingin memperkenalkan tentang psikologi. Gitu ya. Apa itu psikologi? Nah, menurut kalian nih, ketika mendengar kata psikologi, bagi teman-teman yang bukan psikologi, apa sih yang ada di benak kalian? Mungkin saya pengen ke Yusril. Monggo Yusril. Kalau kamu mendengar kata psikologi, apa yang terlintas di benakmu? Tentang kejiwaan, Pak. Mungkin Tentang kejiwaan. Oke, tentang kejiwaan seperti apa, Yusril? mindset, perilaku, Perilaku. Kamu dari fakultas apa? teknik, Pak. Teknik. Oke, thank you, Yusril. Lalu saya pengen ke Francisca. Halo, Francisca. Siska ya panggilannya ya. Halo Pak. Hai. Iya. Nah, kalau menurut Siska dari mana? Fakultas apa? Dari psikologi, Pak. Oh, dari psikologi. Nah, semester berapa sekarang? Sekarang semester 3, Pak. Oke, semester 3. Nah, setelah kamu mempelajari selama 1,5 tahun, menurut kamu apa itu psikologi? Ya, menurut saya psikologi itu di psikologi kita lebih belajar tentang perilaku manusia, kesehatan mental dan lain sebagainya, Pak. Oke, berarti tentang perilaku manusia dan kesehatan mental ya, Francisca Iya. ya. Dari Iya, Pak. universitas mana? Dari Nusa Cendana Kupang, Pak. Nusa Cendana Kupang ada 2 orang ini ya. Iya, Nanti Pak. kita berkunjung ke sana untuk lihat ini ya, berbagai karakter. Iya, Pak, ditunggu. Nah, masalahnya adalah teman-teman, ketika kalian mendengar kata psikologi, ada begitu banyak salah kaprah tentang psikologi, teman-teman. Salah kaprah itu artinya adalah anggapan-anggapan yang salah, gitu ya. Nah, apa aja salah kaprah tentang psikologi? Yang pertama, teman-teman, kalau misalnya kalian mendengar kata psikologi, itu biasanya orang yang ngurusin beginian melulu, gitu ya. Ya, pokoknya tentang orang gangguan kejiwaan, Pak. Pokoknya tentang orang-orang yang di jalan itu, Pak, yang teriak-teriak sendiri gitu ya, yang ngomong-ngomong sendiri. Oke, ini salah kaprah pertama, teman-teman. Jadi psikologi itu hanya mengurusin tentang hal-hal yang beginian. Oke, lanjut. Salah kaprah yang kedua. Ketika kalian diketahui, oh kamu anak psikologi ya. Nah, maka yang akan dilakukan adalah, bacain dong masa depanku kayak gimana sih, gitu ya. Dan yang paling sering adalah, kamu tahu nggak jodohku tuh yang mana, gitu kan? Paling sering. Kalau anak-anak psikologi, atau misalnya ketemu dengan ditanyain ya, kamu anak fakultas apa? Psikologi. Bacain dong tanda tanganku, gitu ya. Aku pengen tahu nih masa depanku kayak gimana. Jadi orang-orang menganggap bahwa psikologi itu si ahli masa depan dan bisa meramal, teman-teman. Padahal kita bukan meramal, tetapi kita memprediksi sesuai dengan data serta fakta yang ada, gitu ya. Oke, salah kaprah berikutnya adalah seperti ini. Wah, aku pengen belajar hipnotis seperti Bang Dedi sensor ya, karena kan kita ada di rekamannya ini ya. Atau saya pengen menjadi seorang Romi gitu ya, si ahli hipnotis kayak gitu. Jadi aku mau masuk psikologi. Enggak, teman-teman. Di psikologi, to be honest, kita nggak belajar tentang hipnotis gitu ya. Memang sih, kalau misalnya teman-teman pernah baca, mungkin di psikologi populer ada yang namanya hipnoterapi kayak gitu. Tapi itu bersifat sains gitu ya, dan maksudnya bukan yang hipnotis seperti yang di TV-TV seperti itu ya, digunakan sebagai terapi. Tapi memang kita nggak akan belajar di S1, biasanya akan ada di S2 sebagai salah satu bentuk terapi. Berikutnya, nah ini ada keluhan dari anak-anak psikologi kayak gitu ya. Ada protes, kami belajar psikologi dan kami bukan dukun, teman-teman ya. Karena banyak banget yang bilang bahwa orang-orang psikologi itu bisa seperti dukun, menerawang, kemudian membaca masa depan dan sebagainya. Gitu. Berikutnya, wah kalau kamu orang psikologi berarti kamu adalah orang yang paling tegar dan paling kuat. Karena masalah orang aja kamu bisa handle, apalagi masalahmu sendiri. Kan kayak gitu ya. Teman-teman, jujur aja kita pun para psikolog kadang butuh psikolog juga. Kayak gitu. Kadang kita juga sebagai seorang psikolog perlu bahu untuk bersandar, teman-teman ya. Jadi kita bukan orang yang paling kuat, kita bukan orang yang paling tegar, sama kok, teman-teman. Kita juga mengalami masalah, dan sometimes kita juga berada di titik paling down dalam kehidupannya kita. Oke,
Nah, kalau misalnya terkait dengan industri, orang-orang psikologi itu dicap sebagai tukang tes. Oh, kalau kamu mau melamar di pekerjaan, backgroundmu psikologi, oke, kamu masuk aja di bagian seleksi karyawan. Which is kamu itu tukang tes, kamu itu tukang seleksi orang, yang paling jago psikotes lah, ibaratnya kayak gitu. Enggak, teman-teman. Yang namanya psikologi itu kita tidak hanya psikotes aja. Psikotes itu hanya bagian kecil dari keseluruhan dimensi psikologi. Ya. Jadi apa itu psikologi, Pak? Nah, secara sederhana tadi yang sudah disampaikan sama Siska sudah tepat gitu ya. Jadi psikologi itu berasal dari psyche dan logos. Psyche artinya kejiwaan dan logos artinya ilmu, teman-teman. Jadi kalau secara harafiah, psikologi itu berarti ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Tapi seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya perkembangan zaman, psikologi itu tidak hanya membicarakan tentang kejiwaan saja. Tapi fokus pada dua hal, teman-teman. Perilaku dan proses mental. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman ditanya, apa sih psikologi itu? Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental. Itu dua kata kuncinya. Oke, mari kita lihat satu persatu, kita breakdown satu persatu, apa itu perilaku, apa itu proses mental. Nah, kalau perilaku intinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan, yang bisa terlihat oleh mata. Kayak gitu. Itu adalah perilaku, teman-teman. Contohnya adalah seperti yang dilakukan oleh Yusril tadi barusan. Yusril melihat ke arah atas ini ya. Itu berarti perilaku juga, teman-teman. Gitu ya. Nah, tadi itu ini matul ya. Matul, Nimatul lagi pegang-pegang hidung seperti ini, itu adalah perilaku juga. Oke, clear ya. Perilaku itu adalah segala sesuatu yang bisa kita lihat. Nah, si Zidan dan si Justinus tadi ngangguk, itu juga adalah perilaku. Kayak gitu ya. Nah, memang, tapi perilaku itu ada perilaku umum, ada perilaku yang spesifik. Nah, ini yang paling senang saya kalau mempelajari tentang perilaku. Saya coba melihat ini jokes aja, dark jokes ya, istilahnya dark jokes ya, bukan sesuatu yang itu dark jokes-nya. Correct me ya kalau saya salah ya, nanti saya ditimpuk lagi. Ini khususnya bagi teman-teman yang wanita. Wah, ini Bu Desak nanti ngomel ke saya ya. Ini bagi teman-teman yang wanita. Selama saya memperhatikan, saya mengobserv kayak gitu ya. Kalau seorang wanita itu malu, sedang berada dalam keadaan malu, dia akan menampilkan 3 perilaku yang sangat umum. Dan itu bertahap, teman-teman. Kalau nggak percaya, nanti kalian buktikan sendiri gitu ya. Hal yang pertama, ketika dia merasa malu dan sebagainya, atau merasa happy banget, yang akan dia lakukan pertama adalah menutup hidungnya. Kayak gini, ketawa sambil nutup hidung, kayak gitu ya. Nah, yang kedua, ketika dia sudah ini gitu ya, ada lebih happy lagi dan ada something gitu ya, dia akan mengibaskan rambutnya gitu ya. Kalau teman-teman ya mungkin pakai hijab enggak seperti itu, tapi ada perilaku tertentu yang dia akan memegang rambutnya dan akan mengibas-ibaskan gitu. Perilaku yang ketiga, ini yang paling seram dan ini yang paling berbahaya, teman-teman. Ketika dia doing something. Apa kira-kira? Hati-hati orang yang berada di sebelahnya. Karena biasanya ketika dia lagi happy banget, ya dilakukan apa? Mungkin Anisha bisa, Selvira? Nabok. Memukul orang yang di dekat. Wah, kakak ditabok gitu ya. Dan nah kan bener kan tuh. Tuh Nimatul itu udah tahap pertama tuh tadi. Udah gini tuh tadi dia. Hati-hati udah mau tahap kedua ini atau langsung tahap ketiga itu. Tuh. Francisca juga tuh ada tanda-tanda seperti ini tadi. Oke, that's just a dark jokes, teman-teman ya, bukan sesuatu yang ini. Tapi itu contoh perilaku, segala sesuatu yang bisa kita lihat gitu. Lalu yang kedua adalah proses mental. Nah, proses mental ini adalah segala sesuatu yang berada di dalam diri kalian. Segala proses yang melibatkan diri kalian. Secara umum ada dua proses mental, yaitu proses kognitif atau proses berpikirnya kita, proses melibatkan otaknya kita, kayak gitu ya. Sehingga di psikologi juga sebenarnya belajar tentang otak. Ada salah satu cabang psikologi namanya psikologi klinis, dia juga belajar tentang otak, gitu ya. Bahkan ada spesifik bidang psikologi namanya neuroscience, dia secara khusus belajar tentang sarafnya otak, karena mereka percaya saraf itu bisa menentukan perilaku seseorang. Simpelnya adalah proses mental, proses berpikir bisa menentukan perilaku seseorang. Nah, selain kognitif, kira-kira ada apa lagi yang satunya? Selain proses berpikir, ada proses apa lagi? Ada kognitif, ada yang tahu nggak?
Dari A dia. Ada berpikir, ada apa kira-kira? A? Emosi, Pak. Ya, emosi. Betul. Atau disebut sebagai afektif. Afeksi. Kognitif dan afektif. Gitu ya. Atau emosi, perasaan. Gitu ya, apa yang kita rasakan. Nah, kalau proses berpikir itu melibatkan contohnya kemampuan berpikir kita, analisis masalah, kreativitas, pengambilan keputusan, itu contoh proses berpikir. Sedangkan proses emosi atau merasakan, yaitu tadi, emosi sedih, emosi marah, emosi bahagia, perasaan cemas, perasaan takut, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, proses mental ini dan perilaku ini akan saling berpengaruh satu sama lain. Itulah psikologi, teman-teman. Jadi sekarang kalian sudah clear. Kalau ditanya psikologi, bukan lagi menjawab, oh psikologi itu ilmu yang mempelajari tentang orang gila. Enggak, teman-teman. Oke? Ada perubahan persepsi di sini. Ketika kalian ditanya apa itu psikologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gimana sih kita berperilaku dan bagaimana proses mental kita. Gitu ya. Oke, clear. Nah, kenapa kok psikologi? Kenapa kalian harus mempelajari psikologi? Banyak penelitian dari tahun 2010 semenjak mulai ada isu tentang VUCA, bahwa dunia ini makin dinamis, dunia ini makin banyak perubahan, teknologi makin muncul kayak gitu ya. AI itu makin muncul, artificial intelligence makin berkembang, bahkan sekitar 2015 something itu mulai muncul revolusi industri 4.0. Sekarang mulai terkenal society society 5.0, kemudian di Jerman, di US itu mulai lebih dikenal dengan society 6.0 dan sebagainya, memunculkan banyak penelitian bahwa banyak banget profesi yang akan hilang dari muka bumi ini, yang akan tergantikan oleh robot atau automation. Jadi semuanya itu akan terjadi secara otomatis gitu ya. Semuanya, bahkan kasir sekalipun sudah ada penelitian bahwa kasir pun akan mulai dilayani oleh robot gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah mengganti. Karena apa? Efisiensinya lebih bagus gitu. Biayanya mungkin lebih mahal di awal, tetapi mereka nggak perlu pusing-pusing ngurusin tentang orang. Ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ini ya, business owner, salah satu kesulitan mereka adalah ngurusin orang. Karena 3 orang akan ada 3 pemikiran yang berbeda. Sedangkan kalau 3 robot, mereka setting dengan satu komputer, 3-3 ini jalan. Ya, gitu ya. Tetapi ketika kita belajar tentang psikologi, teman-teman, teknologi memang bisa mempermudah segala sesuatu. Tetapi tidak bisa menggantikan cinta kasih, sayang, yang kesemuanya itu menyangkut hati, teman-teman. Di dalam prakteknya, nggak mungkin ada teknologi yang bisa menggantikan interview. Pak, boleh kok Pak, interview kan tinggal di program penjelasannya. Susah. Ketika kalian akan interview dengan HRD, gitu ya, HRD tidak hanya menggunakan panduan wawancara aja. Jawaban-jawaban, oh kalau kayak gini pertanyaannya, jawabannya ini, makanya dia lolos. Enggak. HRD juga biasanya akan menggunakan hati dan pikirannya dia, feeling-nya dia, pengalamannya dia sebagai seorang HR, untuk bisa nilai kamu itu oke nggak dalam satu perusahaan, masuk dalam satu perusahaan. Nah, itu nggak bisa tergantikan oleh robot. Dan semuanya itu dipelajari dalam psikologi. Bagaimana kita bisa mengobservasi perilaku manusia, bagaimana kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh lawan bicaranya kita, itu tidak bisa tergantikan oleh robot. Poinnya adalah, ketika kita belajar psikologi, ilmu psikologi tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi, teman-teman. Gitu. Ya. Nah, sekarang, Pak, kalau saya belajar psikologi, karir saya bagaimana? Karena banyak ditemui orang tua itu yang protes anaknya masuk psikologi. Mungkin teman-teman ada juga ya, Pak, aku pengen masuk psikologi. Pasti orang tua akan bilang, mau jadi apa kamu masuk psikologi? Wes lah, masuk dokter atau enggak masuk manajemen aja. Atau enggak kalau cowok, teknik aja. Udah, gak usah macam-macam. Ngapain psikologi? Nggak ada karir kamu ke depannya. Gitu ya. Nah, saya mau memperkenalkan bidang minat psikologi di WM, gitu. Jadi di Unika Widya Mandala Surabaya kita itu punya 5 bidang minat psikologi, teman-teman. Yang pertama adalah psikologi industri dan organisasi. Intinya adalah
PIO ini belajar tentang bagaimana manusia dengan manusia lain dalam konteks organisasi, dalam konteks perusahaan, dan dalam konteks konsumen. Kalau kalian lihat ada iklan-iklan di di TV atau di radio dan sebagainya, itu jangan mikir, oh itu cuma dibikin sama anak DKV atau anak marketing. Enggak. Di situ ada psikologinya juga. Nah, itu akan kita pelajari, teman-teman. Perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran. Sekarang tak tanya ke kalian. McD, Pizza Hut, KFC, gitu ya, itu rata-rata warna dasarnya apa? Warna dasarnya. Merah, Pak. Apa lagi? Putih Kuning. sama kuning. Dominantly merah sama kuning. Nah, secara psikologi warna, merah dan kuning itu mengajak orang untuk pengen makan. See? Nah, itu psychological banget. Makanya kalau teman-teman punya teman-teman di kafe, coba tanya, kalian belajar tentang psikologi nggak waktu itu? Pasti mereka belajar. Kayak gitu. Oke? Nah, berikutnya, itu adalah psikologi klinis. Nah, ini yang biasanya dikenal sebagai psikologi secara umum, teman-teman. Oh, aku pengen masuk psikologi karena aku ingin mempelajari tentang kejiwaan. Nah, bidang minatnya adalah klinis nih. Ini bisa menjadi seorang psikolog di rumah sakit, sebagai konsultan, kayak gitu. Lalu berikutnya ada psikologi perkembangan. Nah, kalau psikologi perkembangan, ini mempelajari tentang manusia dari dia natal, dari dia lahir, sampai dia tua, gitu ya. Bahkan, antara klinis dan perkembangan, sampai juga mempelajari pada waktu manusia itu berhadapan dengan sakratul maut pada saat sebelum kematian. Karena kan ada proses mental di situ ya. Makanya kalau kalian pernah dengar ada orang-orang yang sudah mau meninggal kayak gitu ya, ada loh psikolog-psikolog khusus untuk menangani hal tersebut. Saya lupa istilahnya apa. Itu coba kalian search di ini, di Google. Lalu ada psikologi sosial. Nah, psikologi sosial ini juga kita bagaimana memberdayakan komunitas-komunitas yang ada. Kayak gitu. Nah, misalnya mereka menangani tentang LSM, tentang politik, tentang komunitas. Nah, itu psikologi sosial, teman-teman. Ya. Lalu yang terakhir adalah psikologi pendidikan. Jadi kayak kalian kenal sih biasanya dikenal dengan guru BK kayak gitu ya. Meskipun guru BK sendiri itu ada jurusannya sendiri, yaitu bimbingan konseling. Ada toh? Tapi itu bukan psikologi sebenarnya, maksudnya agak berbeda gitu ya. Cuma kalau psikologi pendidikan ini juga fokus pada pengembangan kurikulum. Jadi misalnya kayak gini. Menurut kalian itu generasi apa sekarang? Z, alpha, atau beta, atau gamma? Atau generasi Y? Kalian generasi apa sekarang? Z, Pak. Z ya. Nah, sekarang saya pengen tanya. Semisal, kalau kalian itu generasi Z, kalian diajar oleh dosen atau guru, kayak gitu ya, atau kalian dapat kelas, yang setiap saat itu hanya satu arah gitu ya. Jadi kalian nggak boleh ngomong kayak zaman dulu gitu. Wes pokoknya lecturing aja gitu. Apa yang terjadi dengan kalian? Bosan, Pak. Bosan. Oke. Perilaku yang muncul apa? Jenuh, Pak. Jenuh. Oke. Yang Emosi, Pak. Emosi. Wah, kalau itu bahaya ya. Itu saya kaget itu yang muncul. Tapi perilaku yang muncul kalau sampai segitu bisa aja, teman-teman. Kalian left dari Zoom. Terus nanti kalau dosennya tanya, kenapa kok left? Sorry Pak, sinyalnya error. Padahal dalam hati sinyalnya Bapak yang error, Pak. Maksudnya Bapak yang bikin sinyalnya error. Kayak gitu kan ya. Nah, psikolog pendidikan ini bertugas untuk bagaimana menemukan cara agar supaya proses belajar di kelas itu menjadi sesuatu yang fun, menjadi sesuatu yang menyenangkan, menjadi sesuatu yang implementatif, sesuai dengan generasi kalian. Kayak gitu. Sehingga kalau misalnya kalian lihat kok perubahan kurikulum terus gitu ya. Nah, mungkin saja para psikolog pendidikan ini juga melakukan penilaian di situ, teman-teman. Oh, anak-anak zaman sekarang nggak cocok kalau cuma belajar di kelas. Mereka harus ada yang namanya experiential learning. Makanya di dalam kurikulum dirubah metodenya. Oh, perlu lebih banyak praktek. Oh, perlu lebih banyak kasus. Nah, itu peran dari psikolog pendidikan. Jadi nggak cuma jadi konselor kalau psikologi pendidikan. Clear ya? Nah, kalau kalian lihat, ini bidang minat yang ada di psikologi WM. Kayak gitu. Nah, sebenarnya teman-teman melihat 5 hal ini bisa mengambil satu kesimpulan. Di mana ada manusia, di situ ada psikologi.
Di mana ada interaksi dengan orang lain, di situ ilmu psikologi berperan, dan di situ ada karir kalian. Jadi sebenarnya background psikologi itu bisa masuk ke semua ranah, kecuali memang yang specifically, karir yang spesifik, contohnya IT. Kayak gitu. IT memang perlu beberapa ilmu IT, kayak gitu. Tetapi teman-teman jangan salah, di psikologi juga sudah ada yang namanya psikologi cyber. Bagaimana mempelajari perilaku di dunia IT itu sudah ada. Atau akuntansi, finance accounting, kayak gitu. FAT, finance accounting sama tax. Meskipun memang secara keilmuan kita nggak belajar tentang finance accounting and tax secara spesifik, misalnya hitung PPh 21, PPh 23, PPN, ledger, kayak gitu, kita nggak ngomongin tentang itu. Tetapi ada yang namanya psikologi uang. Pernah dengar? Atau psikologi ekonomika. Ada, teman-teman, psikologi ekonomika itu. Nah, coba kalian searching. Nah, itu juga menyasar ke berbagai ilmu. Atau yang kemarin tuh, psikologi olahraga, yang lagi hot-hotnya si Kevin sama Markus kalah, ya kan? Itu kan memang sudah diprediksi sama beberapa psikolog olahraga juga, bahwa mereka bisa saja kalah. Karena apa? Ya itu tadi, ada pengaruh psikologi, ada pengaruh tekanan. Mereka kan sangat di-expected ya, untuk menang Olimpiade, karena kan mereka juara 1 dan The Daddies juga kan juara 2, padahal melempem. Nah, sedangkan mental mereka nggak kuat. Nah, itu peran psikolog olahraga untuk main di situ, teman-teman. Jadi ketika balik lagi ke pertanyaan ini, where will a career in psychology take you? Sebenarnya di mana ada psikologi, di mana ada manusia, di situ ada psikologi. Nah, ini bidangnya, teman-teman. Ada human service, ada law public policy, social media, education, science, kayak gitu. Jadi banyak banget bidang psikologi itu, teman-teman. Karirnya. Gitu ya. Oke, nah sekarang jenjang karirnya. Ini sebagai informasi aja supaya teman-teman tahu. Pertama, ketika kalian ingin menjadi seorang psikolog, kalian akan mengambil namanya S1 Sarjana Psikologi. Oke, ini S1 Sarjana Psikologi. Gelarnya adalah S.PSI, Sarjana Psikologi. Tapi ini seringkali diplesetin sama anak-anak yang mungkin lagi galau gitu ya. Sarjana Pengangguran Seluruh Indonesia. Wah, itu asem itu ya. Itu sering saya nemuin meme di Instagram kayak gitu. Sarjana Pengangguran Seluruh Indonesia. Dalam hati saya, yo berarti profilmu aja yang elek kayak gitu ya, nggak keterima kerja. Gitu. Langsung bilang kayak gitu. Nah, mungkin teman-teman di sini tidak berasal dari background psikologi, bukan SPSI. Tapi kalian someday, kalian pengen, Pak, kayaknya psikologi ini menarik deh, Pak. Aku pengen masuk menjadi seorang psikolog. Boleh nggak sih, Pak, S2-nya saya ambil profesi psikologi? Ya kan, mungkin ada pertanyaan kayak gini. Jawabannya seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kalian ingin menjadi seorang psikolog, teman-teman S1-nya wajib dari sarjana psikologi. Jadi bagi kalian yang bukan dari psikologi, untuk menjadi psikolog, kayaknya sampai saat ini belum bisa. Karena harus dari linear dengan S1 psikologi. Tetapi, kalau teman-teman ingin belajar tentang psikologi di S2, kalian boleh ambil yang namanya Magister Science Psikologi. Tapi gelarnya beda, MSI. Bedanya apa, Pak? Bedanya adalah di sini, kalau MPSI dan psikolog, teman-teman boleh buka praktek. Ini boleh buka praktek. Psikolog itu gelar profesi. Jadi profesinya sebagai psikolog. Kalau MPSI, gelar akademik, artinya magister atau master, S2. Jadi kalian kalau lulus dapat 2 gelar. Sedangkan bagi kalian yang background-nya bukan dari S1 psikologi, tapi ingin belajar psikologi, ini ambil di sini. Lulusannya MSI. Gitu ya, itu jawabannya. Clear? Clear. Nah, kemudian ada pertanyaan, Pak, berarti psikolog itu sama kayak psikiater, gitu kan? Beda. Kalau psikolog, yang seperti yang saya bilang tadi, S1 psikologi, S2-nya magister profesi psikologi. Fokusnya pada perilaku dan proses mental, dan pengobatannya, dalam tanda kutip, itu lebih ke terapi. Sedangkan kalau psikiater, dia berasal dari kedokteran. Oke? Dan bukan S2. Dia belum tentu ambil S2. Tapi si dokter ini, supaya bisa jadi psikiater, dia harus mengambil spesialis. Berbeda, teman-teman, antara S2 dan spesialis. Gitu ya. Jadi spesialis itu misalnya kalian sudah lulus dokter gitu ya.
Nah, boleh kalian ambil S2, tapi ada juga orang yang tidak mengambil S2 tapi dia langsung ambil spesialis. Untuk jadi psikiater, kalian harus ambil spesialis kedokteran jiwa. Nah, fokusnya itu pada biologisnya kita. Dan anak-anak psikiater itu boleh mengeluarkan resep obat. Gitu. Kalau psikologi memang belajar, ada juga belajar tentang obat ya nanti ya di klinis ya, tentang apa namanya mengatasi kecemasan dan sebagainya, tapi tidak boleh mengeluarkan resep. Gitu. Itu perbedaannya. Clear sampai sini? Clear ya? Oke, nah jenjang karirnya di psikologi seperti yang saya bilang tadi itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke PIO, secara khusus PIO, teman-teman. PIO secara sederhana adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan perannya dalam sebagai tenaga kerja maupun konsumen, baik secara individual maupun secara kelompok. Nah, tapi detailnya akan kita bahas di kuliah hari pertama. Tapi ini hanya overview saja, teman-teman. Nah, bagaimana proses pembelajarannya kita? Kalian akan menggunakan yang namanya Spada Dikti. Kalian sudah masuk semuanya di Spada Dikti? Belum? Sudah ya? Sudah masuk ke Spada Dikti belum? Sudah ya? Sudah, Bapak. Sudah. Oke, itu saya belum update, teman-teman. Nanti hari ini saya mulai update ya. Saya karena masih belajar. Jujur aja ya, saya jujur-jujuran sama kalian. Saya baru belajar Spada Dikti. Jadi takes time banget untuk pakai barang itu, Nah, tapi supaya memudahkan teman-teman dalam proses belajar, nggak usah khawatir, absensi dan sebagainya, kita fleksibel aja. Materinya akan kita launching juga di grup WA. Oke, supaya sama-sama enak. Mana ya? Oke, gitu ya. Lalu kemudian, selama proses belajar nanti, kita ada yang namanya RPS. RPS ini akan kami kirimkan juga di grup, kayak gitu ya. Jadi kita akan kuliah sebanyak 2 SKS. Pagi banget sih, memang ya. Jam 7.50. Tapi ya 7.50 udah siang lah ya. Pasti udah bangun lah ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang dari Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, kalian sesuaikan ya. Karena 7.50 itu waktu Indonesia Barat. Oke? Jadi jangan terlambat. Tiba-tiba kalian sudah 7.50 itu berarti di sana jam, kalau tengah 8.50. Iya kan? Jam 9. Gitu ya. Jangan kepagian, kalian jam 9. Sedangkan yang Indonesia Timur itu jam 10. Oke. Ini standarnya kita, teman-teman. Harapannya, kalian nggak usah baca detail ini. Pasti saya dan Bu Desa akan kirim di ini ya di grup. Lalu pembelajarannya kita itu ada 14 pertemuan, teman-teman. Akan ada 14 pertemuan. Pertemuan pertama kita akan bahas langsung visi misi nilai dalam organisasi. Lalu kita pertemuan kedua akan bahas tentang budaya dan iklim. Ketiga tentang struktur. 4 tentang analisis jabatan. 5 tentang rekrutmen dan seleksi. 6 tentang performance appraisal. 7 tentang TND, dan kita ada kuis, teman-teman, sebagai penilaian. Jadi prepare yourself untuk kuis, kayak gitu. Lalu akan ada UTS. Nah, UTS ini nanti pada saat pertemuan terakhir aja, baru kita akan jelaskan mekanismenya bagaimana. Nah, setelah itu, mulailah kita belajar tentang hal-hal di luar teknis organisasi. Lebih pada kepemimpinan, komunikasi, kemudian tim kerja, motivasi dan kepuasan kerja, stres kerja, gitu ya. Kemudian psikologi kerekayasaan. Nah, di pertemuan ke-13 kita akan belajar tentang perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran. Tentang iklan itu ya. Lalu pertemuan terakhir kita akan bahas tentang apa sih ilmu-ilmu terbaru dari dunia industri. Lalu kita akan ada kuis. Kayak gitu. Ya, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Nanti untuk detailingnya, untuk tugas-tugasnya, untuk kelompoknya akan kita bahas pada waktu kelas hari pertama, karena akan bergabung juga dengan teman-teman dari WM, dari Unika Widya Mandala Surabaya. Mungkin kita akan melibatkan kalian supaya ada blending, gitu ya, ada blend di situ antara kalian dengan teman-teman WM. Mumpung lagi online, kalian bisa bekerja secara online. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Atau Bu Desa ada tambahan, monggo Bu.
Iya, tadi saya ngechat di WA, saya tanya sih beberapa dari kalian sepertinya bukan dari background psikologi ya. Jadi tadi mungkin penjelasannya penting banget untuk sebagai overview gitu ya, bahwa apa namanya psikologi itu apa sih gitu. Saya ingin tahu sih kenapa kalian, nggak tahu ini tadi udah tanyain belum ya Pak Kendi, kenapa kok kalian tertarik untuk ikut program ini? Siapa nih yang mau jawab? Kalau yang psikologi kan mestinya di prodi kalian itu kan pasti juga ada ya mata kuliah ini gitu. Nah, kenapa kok tertarik ikut program Kampus Merdeka ini gitu? Kenapa tuh? Halo Bu, izin Ya, menjawab. silakan. Jadi kenapa saya tertarik untuk ngambil Merdeka Belajar? Jadi sebelumnya saya dari program studi manajemen dan ngambilnya konsentrasi SDM. Jadi terus melihat dari Merdeka Belajar ini kita bisa pindah ke prodi lain, maksudnya melihat mata kuliah dari prodi lain yang mana sebetulnya yang saya lihat di sini dengan psikologi industri dan organisasi ini sangat penting untuk nantinya mengembangkan potensi saya di konsentrasi SDM di manajemen. Oke, jadi di prodi manajemen nggak ada mata kuliah terkait dengan ini ya, terkait dengan psikologi industri ya, atau psikologi lah? Tidak ada. Nggak ada. Jadi ini panggilnya siapa nih? Natalia Bu. Natalia, gimana? Cuma ada yang baru saya pelajari itu seperti perencanaan tenaga kerja seperti itu saya Bu. Tapi untuk psikologinya bagaimana kejiwaannya sendiri itu belum ada. Oke, terima kasih Natalia. Yang lainnya mungkin Izin menjawab Bu. Silakan. Kalau saya pribadi, saya pengen menambah pengalaman dan pastinya ingin belajar di luar prodi saya, yaitu sistem informasi. Jadinya saya bisa bertemu dengan teman-teman di luar kampus saya sendiri, menambah pengalaman gitu. Seperti itu, Bu. Panggilannya siapa? Yuni, Bu. Yuni. Oke, terima kasih Yuni. Ya. Silakan yang lainnya. Mungkin alasannya kenapa mengambil mata kuliah ini, gitu ya. Karena saya ingin tahu ekspektasi kalian seperti apa. Jadi supaya kita sama nih, gitu ya. Saya bisa membantu kalian untuk memenuhi ekspektasi dan semoga juga apa yang nanti diajarkan sesuai nih dengan ekspektasi kalian, gitu. Silakan. Ada yang mau jawab lagi? Izin menjawab, Bu. Iya, silakan. Untuk saya sendiri, karena saya berasal dari teknologi industri pertanian, dan rata-rata lulusan dari situ itu kerjanya di perusahaan. Nah, kata dosen saya, nanti kalau kamu di perusahaan itu kamu akan banyak ketemu orang. Kalau kamu bisa lebih mengerti tentang psikologi, akan lebih bagus kalau kamu bisa memahami orang tersebut di dunia perusahaan. Seperti itu, Bu. Oke, biasanya kalau teknologi apa? Sorry, teknologi pertanian teknologi ya? Industri pertanian. Industri pertanian. Biasanya kalau di bidang ini dari alumni di tempatnya Nikmatul, kira-kira kerjanya di bagian apa? Kebanyakan ada di bagian manajemen. Manajemen? Iya. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Izin menjawab, Bu. Silakan. Saya Rio Harfi, Bu. Jadi untuk program PM sendiri, Bu, saya mengikuti karena saya pertama ingin memperluas koneksi saya juga, ingin menambah pengalaman. Terus yang untuk mengapa mengambil Rio, sementara Bu, saya masih bimbang, Bu. Saya di Fakultas Psikologi, saya masih bimbang fokus saya mau kemana. Kemarin saya tuh ada 2 kan filenya sama organisasi, jadi semester ini saya ambil dua-duanya, Bu. Oke. Terima kasih, Rio. Ada lagi? Mungkin saya, Bu. Silakan.
Saya sebelumnya perkenalan dulu, saya Zidan Zaki dari Universitas Negeri Semarang. Nah, kenapa saya ngambil ikut program pertukaran mahasiswa ini dan mengambil mata kuliah psikologi industri dan organisasi? Karena saya memiliki minat lebih dan juga saya ingin melihat sudut pandang dari universitas lain. Nah, untuk di semester 3 ini saya belum mendapatkan mata kuliah PIO, jadi saya ingin mengambil lebih dulu dan menjalankannya lebih dulu seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Zidan. Silakan yang lainnya. Izin saya, Bu. Ya, silakan Yusril. Kalau saya pribadi, Bu, mungkin hampir sama dengan Yuni, mau belajar dari lintas prodi. Yusril dari mana bidangnya? Teknik sipil, Bu. Teknik sipil. Oke. Kenapa kok ngerasa perlu belajar tentang psikologi industri teknik sipil? Teknik sipil kan ngitung bangunan kan ya? Berapa luas bangunan, bahannya butuh berapa, kan gitu ya? Mau refreshing ke jurusan lain dulu, Bu. Capek gitu-gitu. Capek itu kan. Oke, semoga nanti nggak capek ya belajar tentang ini ya. Oke, yang lainnya. Kirain tuh alasannya karena ngitung-ngitung ini juga mungkin nanti butuh peran manusia, Bu. Bangun rumah itu kan mungkin nggak hanya sekedar bahan baku aja gitu ya. Butuh orangnya, gimana nih ngelola orangnya gitu misalkan. Nanti dari tukangnya, dari mandornya supaya motivasi membangun rumahnya itu jadi bagus gitu misalkan. Enggak ya, untuk refreshing ya. Oke, nggak apa-apa. Ada lagi? Mungkin ada satu lagi, silakan. Ya. Ibu. Ya, silakan. Alasan saya mengikuti PMM ini karena saya itu ingin fokus penelitian saya itu mau ke PIO. Dan memang sebelumnya itu saya juga dari psikologi dan PIO itu sudah didapat di semester 3 atau 2 kalau tidak salah, tapi sudah lupa semua apa-apa yang didapat itu semua sudah lupa. Dan ketika ada diberi waktu itu kan sempat konsul sama Kepro juga, nah ditanya juga kamu kan sudah semester akhir nih, terus fokusnya mau ambil kemana? Terus saya bilang saya mau ambil PIO, Pak. Terus dia bilang, apakah kamu masih ingat tentang PIO yang sudah kamu dapat di semester sebelumnya? Saya bilang sudah lupa, Pak. Hanya sebagian yang masih ingat, dan dia menyarankan saya untuk mengambil PIO supaya bisa lebih masuk dengan judul apa yang mau diambil, gitu, Bu. Oke, berarti sekarang mau skripsi ya, Justinus ya? Jadi ini dalam rangka memilih tema skripsi. Ya. Oke, terima kasih. Baik, jadi teman-teman kalau terkait dengan apapun ya pertimbangan teman-teman mengambil mata kuliah ini, entah terkait dengan pertama ingin memperluas jaringan gitu, terus yang kedua mungkin terkait dengan memperdalam karena berkaitan memang dengan programnya, bidang studinya gitu ya. Jadi sudah punya gambaran nih kira-kira untuk belajar ini lebih dalam saya harus mengambil bidang yang lain gitu ya. Nah, pada prinsipnya kalau kita ngomong tentang PIO tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kendi gitu ya. Kita memang akan mempelajari mengenai bagaimana pola perilaku gitu, yang dijalankan atau yang muncul pada manusia dalam konteks industri gitu ya. Dalam konteks industri, tapi kita tidak akan memperdalam terkait dengan konteks psikologisnya. Jadi kalau kita ngomong konteks proses mental kejiwaannya enggak di situ, gitu ya. Jadi kalau kita ingin tahu itu mungkin next, kalau misalkan teman-teman mau masih, saya nggak tahu nanti semester depan atau kapan gitu mungkin masih ada program ini, bisa mengambil bidang minat psikologi klinis, gitu ya. Terkait kalau ingin memperdalam terkait dengan itu ya. Proses mentalnya bagaimana, misalkan kalau orang stres itu harus seperti apa gitu. Di PIO kita akan belajar tapi sedikit, gitu ya. Karena pada prinsipnya PIO itu di kami itu adalah mata kuliah dasar. Jadi konsepnya sangat teoritis, gitu ya. Akan ada beberapa kasus sih sebenarnya untuk lebih memperdalam pemahaman, gitu ya.
Karena mata kuliah PIO ini adalah mata kuliah dasar di bidang minat PIO, yang mana ini menjadi dasar bagi mahasiswa untuk mengambil atau memperdalam bidang minat PIO dengan mengambil mata kuliah yang lain. Kalau di kami kan ada mata kuliah MSDM, kemudian ada mata kuliah perilaku organisasi, ada asesmen organisasi, gitu ya. Nah, itu basicnya adalah PIO, gitu ya. Jadi kenapa kemudian memang ditaruh di semester 3 ya Pak ya ini Pak ya? PIO itu di semester 3 karena untuk basic semuanya, gitu. Jadi bidang minat yang lainnya pun bisa mengambil, gitu. Sehingga memang sangat konsep teoritis, gitu. Maka yang dibangun dalam konsep mata kuliah ini adalah knowledge-nya, knowledge dan comprehension-nya. Jadi kalau mungkin teman-teman dari psikologi paham ya yang disebut dengan taksonomi Bloom. Nanti kalau yang nggak ngerti silakan di search taksonomi Bloom, itu adalah tahapan dalam pembelajaran ya. Ada level knowledge dan comprehension. Nah di mata kuliah ini levelnya di sana. Konsep knowledge-nya dulu, pemahamannya, pengetahuan dan pemahamannya mengenai konsep psikologi. Jadi akan banyak konseptual yang diajarkan, gitu ya. Prakteknya tidak akan banyak. Prakteknya mungkin hanya kasus, tapi tidak yang terlalu mendalam, gitu ya. Karena ini masih pengenalan. Mendalamnya nanti di mata kuliah, kalau di bidang minat PIO nanti ada MSDM dan seterusnya. Gitu ya. MSDM, apalagi Pak, MSDM, PO, perilaku organisasi, asesmen organisasi, training and development, psikologi, perilaku konsumen ya, perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran gitu. Nah itu lebih dalamnya. Di situ mungkin akan ada konsep-konsep yang sifatnya proses mental juga gitu dalam konteks industri gitu ya. Jadi mungkin kalau di antara teman-teman tadi ada yang menyebutkan atau mungkin yang belum menyebutkan punya ekspektasi ingin mempelajari mengenai proses mental, proses kognisi secara dalam bidang minat ini mungkin belum gitu ya. Karena kita lebih ke konteks industri dan itu masih basic gitu. Nah, untuk pengantar mungkin teman-teman bisa belajar terkait dengan terkait dengan referensi yang dalam konteks industri organisasi. Nanti kalau mungkin Halo Bu. Teman-teman misalkan yang dari manajemen gitu ya, MSDM gitu. Tapi kita akan ada sedikit diselipkan terkait dengan konsep psikologinya kayak gimana gitu ya. Jadi mungkin bisa melengkapi gitu. Jadi itu sih yang saya ingin sampaikan supaya nanti nggak ekspektasinya berlebih terus jadi demotivasi gitu ya. Saya sih nggak berharap seperti itu gitu. Saya berharap teman-teman dapat banyak nanti di sini karena kita akan belajarnya banyak konseptual gitu, banyak konsep teori gitu. Jadi mungkin akan sedikit padat ya, karena ini materinya padat ya Pak, kita lumayan padat untuk per topiknya gitu ya. Tapi kami coba nanti kemas gimana supaya ini menarik gitu ya. Akan ada video-video yang akan kami share gitu ya untuk lebih memperdalam gitu. Karena mungkin kalau dari sekedar kelas meeting gitu ya, itu mungkin juga teman-teman bosen gitu ya. Nanti akan ada beberapa video, kami sudah ada beberapa video, mungkin kami akan cari lagi beberapa video untuk lebih memperdalam pemahaman. Mungkin karena kalau gambar video mungkin lebih lebih mengena kali ya. Tapi sorry to say, saya harus ngomong di awal, tapi kebanyakan videonya dalam bahasa Inggris gitu ya. Semoga teman-teman nggak keberatan terkait dengan itu. Mestinya enggak ya. Kita sudah ada di era yang serba bahasa Inggris, jadi mestinya sudah nggak keberatan. Gitu. Dan beberapa materi atau konsep itu juga bahasa Inggris. Beberapa buku yang nanti kami berikan referensinya juga dalam bahasa Inggris. Kami menyarankan sih dalam buku aslinya ya, dengan buku aslinya dalam konteks bahasa Inggris, karena kalau bahasa Indonesia terjemahannya bisa jadi terjemahannya kurang bagus sehingga pemaknaannya berbeda. Gitu. Karena ada beberapa buku sama mahasiswa kami juga beberapa juga kalau misalkan bukunya bahasa Inggris juga mungkin agak mengeluh gitu ya, dan coba cari yang bahasa Indonesia gitu.
it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi beberapa buku yang mereka tunjukkan ke kami gitu, kami lihat terjemahannya kurang pas gitu ya, sehingga artinya agak berbeda. Gitu. Makanya kenapa kami sarankan sih pakai bahasa aslinya dari sumber bukunya. Gitu. Nanti di RPS itu kami sudah menuliskan buku-buku referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi. Jadi nanti silakan teman-teman cari. Kan nanti kalau misalkan bukunya kami ada, kami akan share juga di e-booknya ya. E-booknya akan kami share di grup juga nanti kalau misalkan ada bukunya. Itu sih tambahan dari saya, Pak Kendi, silakan. Oke, itu Bu Desa untuk informasinya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk gambaran proses pembelajarannya kita. Tapi nanti di tengah-tengah pembelajaran, ketika kalian punya ada saran, ada masukan tentang whole proses pembelajaran kita, feel free untuk dikomunikasikan. Gitu ya, atau semisal kalian ada topik-topik yang ingin dibahas gitu ya, yang terkait dengan rasa ingin tahu kalian tentang dunia psikologi dan industri, silakan ditanyakan. Nanti coba kalau misalnya ada waktu di kelas, ada waktu kosong, kita bahas hal tersebut, gitu ya. Oke, teman-teman, saya pikir cukup dulu untuk pertemuan hari ini. It's enough for 1 jam ini, teman-teman. Semoga kita bisa berdinamika bareng, kita bisa belajar bareng, kayak gitu ya. Sekali lagi, selamat datang di Widya Mandala Surabaya, di Fakultas Psikologi. Semoga kita bisa berdinamika bersama. Oke, sekian dulu untuk hari ini. Thank you banget kehadirannya. Selamat pagi dan sehat selalu ya, teman-teman ya. Oke, good luck. Sampai jumpa hari Kamis. Oke, bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak.